Aduh, Ini termasuk salah satu canda nih, Bib. nah, kan, Ya, ya. nah karena itu, nah kayak barusan itu kamera jatuh, kemudian langsung kita patahin. Oh ini bercanda, Bib. Padahal jatuh beneran itu. Nah, Iya. komedian itu memang harus punya kecerdasan yang tinggi. Dan Oh, oke. yang tinggi itu juga harus dimiliki oleh tokoh agama. Karena itu tokoh agama itu harus fatona. Fatona itu artinya cerdas. Misalnya Nabi Musa ketika ketemu dengan Fir'aun itu argumennya cerdas. Kata Nabi Musa gini, Fir'aun saya mau tanya, kamu kan ngaku Tuhan. Iya kata Fir'aun. Nah sebelum kamu lahir Tuhannya siapa? Nah ini kan pertanyaan cerdas. Nah jadi Iya. komedian dan tokoh agama itu sama-sama harus fatona, harus cerdas gitu. Nah karena Oke. itu kan saya mengagumi canda karena canda itu dia berbasis kepada kecerdasan, berbasis kepada kedalaman, tapi disampaikan dengan bahasa yang seawam-awamnya. Semua orang bisa menikmati canda. Seawam apapun bisa mengerti bahasa canda. Nah, karena itu canda itu menarik untuk menjadi medium dakwah karena memiliki bahasa yang sangat awam. Sekaligus canda itu bisa menjadi medium dakwah, bisa menjadi bahasa sindiran. Dengan canda, Ya, orang disindir itu jadi gak marah. ya. Maka Oke. Abu Nawas itu menjadikan candaan sebagai dakwahnya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid ketika mengkritik Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini kalau dikritik oleh Abu Nawas itu dengan canda-candanya. Ngeritiknya itu ngeritik dalam konteks dakwah. Kayak satir gitu berarti, Bib. Kayak satir seperti itu. Jadi Oke. makanya Bib, canda eh, itu menarik. ini ada lagi pertanyaan nih, Bib. Banyak banget nih. Jadi kita lempar dulu, Bib ya. Hmm. Dari Ed Izak dan juga David Susan. Yang pertama, ini sama nih. Bib, kalau dark joke itu dosa nggak, Bib? Nah, dari David Susan, apa zaman Nabi dulu ada dark comedy? Hmm. Nah, silakan, Bib. Iya, saya kira gitu ya. Komedi itu kan ada ilmunya ya. Humor itu ada ilmunya. Misalnya ada nama Sa'diyah Ma'ruf yang dia master secara serius di bidang humor gitu. Nah, dark joke itu ada batasannya memang. Ketika dia kemudian membuat orang lain sakit, maka itu tentu berdosa. Mm, Membercandakan aib orang dalam konteks orang itu tidak mau dipercandakan atau mm. berada di suasana tragedi atau yang melakukan adalah orang lain yang konteksnya adalah sinis kepada objeknya, maka itu Ya, tentu. Tapi dark joke dalam konteks kalau yang melakukan adalah si korban yang menceritakan, misalnya dark joke tentang orang Arab yang membercandakan adalah saya sendiri, maka itu bisa jadi diterima. Kemudian yang ya. kedua, kalau dark joke itu dilakukan bukan di suasana tragedi. Nah sekarang di Mm, pandemi, kalau dark joke soal pandemi kayaknya akan berat iya, dan iya. hati orang lain dan tentunya akan berdosa. Tapi kalau sudah selesai pandemi, semua hal yang terjadi saat ini bisa jadi lucu. Kalau dalam teorinya King Abdel, semua akan lucu pada waktunya. Orang Oke. kecelakaan dulu itu tragedi, tapi ketika sudah lama menjadi Ya, komedi. Karena kan ya, ya. komedi bisa jadi bersumber juga dari tragedi. Jadi menurut saya dark joke itu bisa jadi dosa dan bisa jadi enggak, tergantung kepada kembali kepada ilmu dark joke itu sendiri. Ya. Kalau dark joke dalam konteks memang canda murni yang tidak menyakiti hati orang lain ya tidak ada masalah. Tapi kalau memang dark joke yang membuat orang lain sakit hati, misalnya itu suasananya masih duka, tiba-tiba Anda Mm. joke soal duka tersebut, atau Anda bukan orang yang mengerti kondisi atau bukan korbannya, maka itu akan berdosa. Coki pernah Habib tegur nggak Sering dong, dalam sering. Saya tuh yang disampaikan di
YouTube atau di media sosial dengan Coki itu mungkin hanya 20%. Iya, Saya tuh iya, iya. itu 80% obrolannya nggak disampaikan. Nah, dalam obrolan itu nggak disampaikan ya karena masyarakat kita mungkin masih kurang siap ya, kurang dewasa Iya, untuk iya. obrolan itu. Tapi dari sana kita akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa saya itu sering sekali ngobrol dengan Coki dalam konteks saling nasihat menasehati gitu. Tapi kan yang namanya nasihat itu kan harus sehat. Kalau nggak sehat, Iya, iya. itu. Nah Oh, itu eh, maka saya sama Coki sering nasihati, nggak setuju sama Coki menyampaikan, tapi saya menyampaikan secara langsung, nggak melalui media sosial. Kalau iya, media iya, iya. sosial akan menyakiti Coki dan tidak akan justru berdampak secara positif bagi Cokinya. Ya. Dan juga ya sering kok menasehati saya tentang humor-humor saya yang Bapak-bapak gitu. Bukan. Bib, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari @a3st.f. Bib, saya mau tanya, kalau ngedenger dakwah atau ceramah, yang dikit amal ibadahnya, jika mendengar dakwah ceramah yang dikit-dikit soal amal ibadahnya nggak diterima, apakah benar manusia bisa menghakimi seperti itu? Jadi mungkin suka nyala-nyalain gitu. Itu uh, manusia apakah seperti itu, Bib? Menghakimi. manusia itu di antara manusia lain memang sudah sepatutnya saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita ini sudah seharusnya saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Tapi mengingatkan orang lain, tadi saya katakan nasihat itu harus sehat. Jangan dengan cara-cara yang menyakiti. Nah, karena itu kita harus berhati-hati dalam menasehati orang lain. Nasihati jangan di depan orang, kata Nabi Muhammad. Kemudian nasihati dengan kata-kata yang baik, kata Al-Quran, dan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sampai harus debat dengan kata-kata yang baik. Jangan dengan kata-kata yang Anda ambil koleksinya dari kebun binatang. Kemudian ya pokoknya mendakwai orang lain, menasihati orang lain dengan baik. Tapi jangan ngejudge orang lain. Karena yang ngejudge orang lain itu pasti manusia yang sedang cosplay jadi Tuhan. Karena yang bisa ngejudge orang lain itu hanya Tuhan. Saya kasih bahkan manusia teragung, kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad itu gak pernah ngejudge orang. Nabi Muhammad pernah berkata gini, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti aku masuk surga. Waman afani, siapa yang nggak ikut aku seharusnya kan masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad nggak bilang masuk neraka. Tapi kata Nabi Muhammad fakot abad, berarti dia nggak ikut aku. Lisan sucinya Nabi Muhammad ini nggak mau bilang neraka kepada orang yang jelas-jelas masuk neraka. Padahal nggak tuh Nabi Muhammad. Siapa yang nggak ikut aku kan nggak tahu siapa. Tapi Nabi Muhammad nggak nyebut mereka masuk neraka. Mengapa? Karena Nabi Muhammad ingin menjaga perasaan bahkan orang yang ahli neraka sekalipun Nabi Muhammad nggak ingin beliau ngejudge orang lain. Karena bahkan Nabi Muhammad nggak boleh ngejudge orang lain. Oh pasti neraka dan lain sebagainya. Enggak. Karena kita tahu masa depan orang dan kita nggak tahu masa lalu orang. Bisa jadi yang kita lihat sekarang itu hanya fenomena saat ini, padahal masa lalunya dia banyak kebaikan. Atau bisa jadi yang kita lihat hanya saat ini, kita nggak tahu masa depan, siapa tahu dia bertobat. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid, itu pernah seorang yang lari dari peperangan dikejar. Kemudian setelah dia bersyahadat tetap dipenggal oleh Usamah bin Zaid. Kemudian kita kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, celaka engkau, sudah bersyahadat tapi tetap engkau penggal. Kemudian kata Usamah bin Zaid, iya karena saya tahu syahadatnya nggak dari hati, hanya agar selamat saja. Kemudian kata Nabi Muhammad, memang kamu tahu isi hati orang lain. Nah dari sana Nabi Muhammad mengkritik orang yang ngejudge yang seolah-olah tahu isi hatinya orang lain. Kita nggak tahu isi hati orang lain. Karena itu kita dibekali ilmu yang namanya husnudzon kepada orang lain. Suudzon nggak boleh. Waspada, boleh waspada. Tapi jangan sampai suudzon. Ya. Bib, selanjutnya nih Bib ya. Dari @alta
@LV. Bib mau tanya, toxic di game gimana hukumnya? Tuh. Iya, toksik itu dalam segala hal ya berdosa. Di game mau di pertemanan, pernikahan, mau di hubungan dengan orang tua, segala sesuatu yang toksik itu ya harus dibersihkan. Jadi murnilah dalam segala hal. Game ya murni hanya untuk bermain. Jangan game tidak murni untuk juga berjudi. Nah, game tidak murni, ada toksik toksik di dalamnya. Misalnya nih ya, contohnya orang Indonesia itu unik. Ketika main game dia serius. Ketika kerja dia main-main. Jadi dia nggak tahu menempatkan diri pada tempatnya. Game itu namanya aja game, itu permainan. Jadi kalau lu serius dalam bermain itu aneh sih. Game itu Berarti bukan main game ya? iya serius sampai kepikiran overthinking, kenapa gua kalah tadi dan lain sebagainya. Aduh. Padahal bisa saja toxic itu termasuk strategi kali ya. Oke, Bib, lanjut. Ini dari Mario Andre. Di masa pandemi sekarang muncul yang serba virtual. Nah, ini muncul salah satu gagasan ibadah haji virtual. Nah, menurut pandangan agama kayak gimana, Bib? Apakah secara pahala ibadah haji virtual sama pahalanya kayak ibadah haji langsung? Ibadah haji virtual. Ibadah haji virtual itu kan untuk kebutuhan kita training, belajar berangkat haji atau Okay. bukan beneran kali. Ada Training ya. iya, ada yang nggak sentuh aja kalau Ka'bahnya cosplay bukan Ka'bah beneran tuh disentul ada replika Ka'bah juga nggak tertipu. Tapi kita mau bilang begini bahwa haji itu bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu jangan dipaksakan haji. Sampai virtual. Pakai VR gitu ya. Itu nggak bukan belum bisa dibilang ibadah aja ya. Kalau Anda miskin tidak mampu ya sudah. Nah, menjual sesuatu yang haji itu juga gak benar. Apalagi menjual ginjal untuk berangkat haji. Anda bukan hanya gagal haji, gagal ginjal juga. Intinya persiapkan diri dulu ya. Jangan mau mentang-mentang pandemi. Iya. Nggak usah dipaksakan. Nah, kalau kita sudah nggak mampu haji, maka lakukan segala sesuatu untuk Anda yang niatkan haji. Termasuk haji virtual tadi. Karena sudah nggak mampu haji, itu udah Anda benar-benar melakukan haji virtual atau haji ke tempat-tempat yang manasik haji itu, tapi seolah-olah Anda haji beneran, menghadirkan hati Anda seolah-olah ini Ka'bah beneran, lakukan dengan tulus, insya Allah Anda mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah. Karena ada cerita tabi'in di zaman tabi'in, di mana ada seorang tabi'in bernama Ali Al-Muwaffaq, itu tidak berangkat haji, karena dana hajinya dibagikan kepada janda yang kelaparan dengan 6 anak. Kemudian dia dihitung menjadi haji yang mabrur. Mengapa? Karena dia sudah mengumpulkan duit buat berangkat haji tapi dibagikan kepada orang lain dengan hati yang tulus, dan dia dengan hati yang tulus itu dia berharap ridho Allah, maka Allah hitung dia sebagai jamaah haji yang mabrur. Nah kita ya begitu juga, kalau kita udah gak mampu atau belum mampu, ya gak apa-apa deh haji virtual, tapi jangan dihitung haji beneran, tapi niatkan aja sebagai haji beneran. Siapa tahu pahala besar ya Allah. Ya. Bib, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibrahim FM. Bib, itu yang sholat freestyle pas bikin anak pakai gaya apa ya? Oh, kan ada yang beredar di TikTok, sholat freestyle pas terawih. Sebenarnya Bib mengarah gini, Bib. Biasanya kan perdebatan tuh antara anak-anak yang kecil sholat di masjid, itu ada yang biasanya yang melarang untuk anak-anak sholat di masjid, atau ada yang udah biarin aja namanya anak-anak proses belajar sholat. Nah, tapi anak-anaknya ini umurnya berapa nih? Jangan-jangan udah ibaratnya yang SD ke atas kan udah ngerti. Kadang-kadang di masjid main petasan, yang tadi malah freestyle. Iya, Itu gimana sebenarnya, Bib? Iya, kalau patokannya anak-anak itu. Kalau mengacu kepada riwayat dari Nabi Muhammad, anak-anak itu kalau sudah umur 10 tahun, dia harus ditegesin untuk sholat. Artinya kalau sudah gak sholat, atau main-main dalam sholat, kita harus tegas.
Kalau perlu mukul ya mukul, tapi mukul yang bukan menyakiti, tapi bikin Ya, efek. ya. Nah, kalau umur 7 tahun, dia harus sudah mulai diperkenalkan dengan sholat. Bahkan jauh lebih dini, sudah harus diperkenalkan dengan sholat. Maka, kalau dia dibawa ke masjid, ya nggak apa-apa dibawa ke masjid. Asalkan orang tuanya bertanggung jawab. Tolong Anda bertanggung jawab ketika bawa anak ke masjid. Nah, Hanya dibiarkan begitu saja, ganggu orang lain yang sholat. kadang bapaknya nggak ada, Beb, anaknya doang biasanya itu. Itu kalau nggak ada bapaknya, ya nggak boleh lah. Kecuali memang seperti di kampung saya. Di kampung saya itu ada, setiap zaman itu selalu ada anak muda yang setiap tarawih atau sholat di masjid, dia yang, atau khususnya kalau sholat tarawih, dia ngurusin anak-anak muda di belakang. Oh, Ngurusin, polisi sholat lah ya, kayak polisi sholat gitu ya. ya, dia kayak polisi sholat. Anak-anak tuh, ayo, 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 rapikan softnya, ayo begini-begini. Nah, kalau ada yang kan ya baru nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada itu, Anda jangan buang sampah di masjid, dalam tanda petik anak Anda dititipin ke masjid marbot. Nah, banyak tuh gitu, Beb. Jadi nitip aja tuh, yang penting main. Nggak tahu ya taunya anaknya sholat aja di masjid. Nggak taunya freestyle Iya, kan. itu kan berarti maunya cuma bikin anak tapi nggak mau tanggung jawab. Itu setara dengan orang yang polisi tidur di depan rumahnya dengan alasan karena anaknya sering main di depan rumah. Mohon maaf, Iya. Anda yang enak kenapa saya yang repot? Yang waktu Oke. Anda, kenapa sekarang jadi saya juga ikutan repot gitu? Hmm. Harus saya ikutan jaga anak Anda. Seharusnya kalau biar anak Anda nggak ke jalanan, ya Anda bikin pagar, bukan bikin polisi tidur, pagar rumah. Oke. Bib, udah jam 4 nih, Bib. Saatnya kita undur diri dulu, Bib. Oke, Ya. Terima kasih, Bib, sharing-sharingnya. terima kasih juga. Padahal berasa sebentar loh. Sebentar ya. Iya, Berasa berasa 30 menit, berasa setengah jam ya gitu ya. berasa 45 menit. Bercanda bapak-bapak ya. Umur. Oke, Bib, terima kasih, Bib. Oke, Ya, teman-teman, kita sudah sampai di seksi terakhir No Gibah. Semoga obrolan kita kali ini beneran barokah. Semoga teman-teman juga puas sama jawaban dari Habib Jafar. Kalau belum puas atau pertanyaan yang nggak sempet gue bacain, jangan baper. No Gibah bakal balik lagi Rabu depan, jadi jangan kapok, kasih pertanyaan dan komentar. Terima kasih juga buat Habib Jafar yang udah nyempetin waktunya buat nongkrong bareng kita, Bib. Sampai ketemu lagi, Bib, minggu depan. Gue Gusur dan Habib Jafar undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di channel IG Opini. Assalamualaikum. Terima kasih, Bib. sama-sama.